Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends and study teacher Mr. Hidayat. Let me introduce. I am Farah Kristania, NPM 2019-21-009. I am the moderator of Group 5 and I will introduce my member. First, Putri Silviani. Second, Isyurianti. Third, Sari Octavia. Fourth, Vera Febrianti. Fifth, Alfred Farabi. Sixth, Rizka Aurelia. And the last, Eci Dunovita. Our group's discussion is about the passive voice based on tenses that will be read by Putri. Putri, please. Oke, terima kasih Farah Kristania yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang passive voice based on tense. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Silviani, NPM 2019-21014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat passive voice based on tenses. Baik, kita masuk dalam pengertian passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti kalimat active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau door of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi. Contoh untuk kalimat aktif adalah my parents plant some flower, yang dimana my parents adalah suatu pelaku aksi. Sedangkan untuk kalimat pasif, some flower are planted by my parents, yang mana some flower tersebut adalah penerima aksi, yaitu bunganya yang ditanam oleh orang tuanya. Kemudian untuk kalimat aktif bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb atau kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, untuk kalimat pasif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti cry, swim, go, arrive, and die, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verb tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif. Tetapi kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. Kita lanjut untuk rumus passive voice. Yang pertama rumusnya itu adalah subject plus to be, I'm, is, are, plus past participle atau PP. Untuk tense simple present itu kita menggunakan to be, I'm, or is, or are plus PP. Contohnya adalah is great. Terus yang untuk present continuous adalah to be-nya yang kita pakai adalah I'm, is, I'm, or is, or are, being plus PP. Contohnya adalah is being great. Nah, kalau present continuous kita menggunakan being ya. Untuk simple past was or were plus PP. Nah, jadi contoh dari kalimatnya adalah was great. Nah, kemudian past continuous itu menggunakan to be, was or were plus being plus PP. Jadi contoh kalimatnya adalah was being great. Untuk present perfect tense yaitu menggunakan has or have plus been plus PP. Jadi has been great. Kemudian untuk kalimat past perfect itu has been plus PP. Jadi contohnya adalah had been plus PP. Jadi contohnya had been great. Beda dengan present tadi has, sedangkan past itu adalah had. Untuk masuk lagi ke simple future atau will be plus PP, contohnya adalah will be great. Nah, kemudian future continuous, to be yang kita pakai adalah I'm, or is, or are going to be plus PP. Contohnya is going to be great. Lanjut ke future perfect, I will have been plus PP.
Contoh kalimatnya adalah will have been great. Penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tense biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari meskipun secara tata bahasa benar. Lanjut kita dengan penggunaan dan contoh passive voice. Untuk kalimat pasif pada umumnya, contohnya yang pertama, ketika pelaku aksi atau door of action tidak diketahui. Contohnya, my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Untuk contoh yang kedua, ketika pelaku aksi atau door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contohnya, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Contoh yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau door of action, contohnya mistake were made. Dalam contoh ini pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Mistake were made. Lanjut untuk contoh yang keempat. Ketika pelaku aksi atau door of action adalah semua orang atau people in general, contohnya Transjakarta is used as an alternative mean of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Baik, contoh yang kelima, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya atau apabila terdapat di suatu paragraf. Contohnya, Mr. Hans caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Hans sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu ditambah pada kalimat kedua. Oke, kita lanjut ke passive voice dengan get. Kata get dapat juga digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be. To be-nya adalah I'm, is, are. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal, sama seperti kita menggunakan to be, I'm, is, are. Bentuk get yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tenses kalimat. Contohnya adalah contoh kalimat untuk voice passive voice dengan get, subject plus to be plus pp, past participle. Untuk contoh tenses simple present, yaitu to be-nya bisa menggunakan get or gets plus pp. Contohnya get tried. Nah, untuk present continuous bisa menggunakan to be, I'm, is, are plus getting plus pp. Contohnya is getting tried. Yang ketiga adalah simple past. Itu contohnya untuk to be-nya adalah got plus pp. Contohnya got tried. Untuk past continuous adalah was or were plus getting plus pp. Contohnya was getting tried. Untuk present perfect itu kita bisa menggunakan to be, has or have plus gotten plus pp, dan contohnya adalah has gotten tried. Untuk past perfect, had gotten plus pp, contohnya adalah had gotten tried. Untuk simple future kita bisa menggunakan to be, will get plus pp, contohnya will get tried. Untuk future continuous adalah I'm, is, are, I'm or is or are plus going to get plus pp, contohnya adalah is going to get tried. Untuk future perfect, contoh untuk to be-nya adalah will have gotten plus pp, contohnya will have gotten tried. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang passive voice based on tenses. Jika saya ada salah kata dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you to Putri who has explained our materials. I apologize if there are many mistakes. So thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.